Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari pertanyaan eh, Saudara Raino dari Malang bahwa bolehkah hadis Aisyah yang memimpin perang Jamal itu dijadikan hujah? Kalau menjawab secara singkat tentu saja boleh. Ada lagi juga mungkin sebagai istidlal kita berhujah bahwa ada seorang bernama Syifa binti Abdullah Al-Mahzumiyah, itu menjadi kepala urusan seperti hakim seperti itu, ya, kepalanya itu di zamannya Umar bin Khattab, kepala Hizbah. Jadi seorang wanita menjadi pemimpin juga boleh, ya, asalkan dengan kriteria yang telah saya sebutkan: adil, pintar, fatonah, amanah, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya wanita itu boleh menjadi pemimpin, ya, asalkan memenuhi kriteria. Kalau kita bertanya secara logika, umpamanya kita dipimpin oleh wanita yang pintar, cakap, adil, ataukah kita lebih baik dipimpin oleh seorang laki-laki yang, mohon maaf, tidak berkompetensi untuk memimpin? Nah, kita gimana? Pertanyaannya seperti itu. Tentu kita akan jawab, tentu wanita yang memimpin dan itu cakap, punya kompetensi, lebih baik daripada yang laki-laki yang tidak mempunyai kompetensi seperti itu. Ya kan jelas. Oke. Nah, itu hadis-hadis yang terkait dengan kepemimpinan wanita itu yang sudah jelas bahwa secara hukum itu berbeda karena perbedaan waktu, perbedaan tempat yang mengakibatkan hukum itu berbeda. Jadi dalam kaidah disebutkan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilahnya. Ilah dalam hadis yang mengatakan Rasulullah itu mengecam atau Rasulullah itu pesimis kalau wanita itu jadi pemimpin itu karena sebab urutnya. Jadi sebabnya karena ketika itu, ya, Kisra atau istana di kerajaan di Persia itu hancur porak-poranda dan hanya mewariskan atau suksesinya hanya seorang wanita yang belum matang secara usia, belum, mungkin kalau bahasa kita belum balik. Maka Rasulullah mengatakan, ya, tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh wanita seperti itu. Itu dikaitkan dengan tadi seorang wanita yang akan memimpin dan dia belum cukup umur dan dipandang tidak bisa. Maka itu bisa berubah dengan dalil-dalil yang saya sampaikan tadi. Aisyah, kemudian Syifa, kemudian Ratu Bilqis, ya semua pernah memimpin. Nah, wallahu alam bishawab. Pertanyaan yang kedua yaitu kriterianya seperti apa? Cakap, pandai, jujur, amanah. Mana yang lebih diprioritaskan kira-kira? Standarnya apa? Tentu kalau pembacaan saya standarnya yang pertama itu adil. Jadi pemimpin kalau adil itu, ya, jadi masyarakat bisa makan, bisa beribadah dengan tenang. Bahkan untuk pemimpin yang adil itu ibadahnya berbeda dengan ibadah rakyat biasa. 1 jam pemimpin yang adil itu seperti seolah-olah pahalanya seperti 60 tahun, ya, 60 tahun rakyat biasa beribadah seperti itu. Itulah adilnya seorang pemimpin seperti itu. Kalau pemimpin tadi mempunyai keadilan. Tentu kalau kita ditanya kriteria, banyak kriterianya. Yang pertama ya adil, ya tablik, fatonah, ya seperti Rasulullah SAW. Tapi itu terlalu ideal. Ya. Mencari seperti Rasulullah nyaris tidak pernah kita dapatkan. Cuman ada standarnya seperti itu. Ya. Yang pertama tentunya adil. Yang kedua pintar, ya, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Itu. Pertanyaan ketiga dari Tama di Jogja, bagaimana pandangan Ustadz banyaknya kajian yang seolah-olah mendoktrin wanita sebaiknya sholat di rumah. Wanita di rumah saja. Wanita tidak boleh jadi pemimpin, padahal banyak wanita yang sebenarnya mampu. Nah, ini ada kelompok yang saya tadi sebutkan, ada kelompok yang sangat tekstual dalam memahami nas.
tekstual itu betul-betul rigid dalam memahami teks nas. Padahal harus pemahaman itu harus uh, utuh. Pemahaman itu harus utuh, tidak boleh setengah-setengah. Maka ya ini biasanya kelompok, mohon maaf, kelompok yang mengaku dirinya salafi paling sunnah seperti itu. Padahal kalau kita kaitkan hadis lain dengan hadis lainnya, hadis satu dengan yang lainnya mengatakan bahwa wanita itu boleh sholat berjamaah karena di zamannya Rasulullah, itu wanita sholat berjamaah di masjid, bahkan di Masjid Nabawi. Kenapa zaman sekarang kok malah disuruh di rumah? Hadis yang saya sebutkan tadi adalah hadis dari Ummu yang izin kepada Nabi, saya sebaiknya sholat di rumah atau di masjid? Kata Nabi, kamu sebaiknya di rumah. Nah, kenapa kok suruh di rumah? Karena faktor jauhnya rumah sahabat perempuan tadi dengan masjid. Kalau jauh, namanya harus ditempuh dengan, mohon maaf, berjam-jam atau waktu yang sangat lama, maka nanti urusan rumah jadi kacau seperti itu. Tapi kalau rumahnya dekat, sekarang ada sarana seperti sarana motor, orang bisa pakai sepeda, kenapa dilarang untuk berjamaah di masjid seperti itu? Kemudian wanita di rumah saja. Ya memang ada benarnya wanita di rumah saja, tapi di satu sisi kalau kita bertanya tentang hukumnya kalau wanita di luar rumah bagaimana? Yaitu boleh. Kenapa? Karena ya sekarang tuntutan zaman berbeda. Ya, jadi agama ini mengajarkan bahwa kalau umpamanya zaman sudah berbeda, sekarang ya mungkin hukum juga akan berbeda. Dulu wanita keluar rumah itu memang banyak negatifnya. Kenapa? Karena dulu, mohon maaf, belum ada hukum yang pasti, masih sangat berbahaya kalau berjalan tanpa mahram. Ya sekarang banyak CCTV di jalan, banyak keramaian dan lain sebagainya, maka hal itu tidaklah menjadi mengapa. Nah, yang penting jangan kita mengklaim diri kita paling sunnah sehingga kita melupakan sunnah-sunnah yang lain. Nah, menurut beberapa pakar itulah yang disebut dengan dohiriyatul judud, pemahaman yang tekstual, yang merasa dirinya paling sunnah, padahal apa? Masih banyak ya hadis-hadis Al-Quran yang harus dipahami dengan benar. Dulu di zamannya Nabi ada dua sahabat yang diutus untuk pergi ke kampung Quraidah, ya, kampungnya orang Yahudi. Kemudian Nabi bersabda, janganlah sekali-kali sholat kecuali sampai di perkampungan Quraidah. Nah, salah seorang tadi ya itu sampai tengah jalan sudah sholat, makanya sudah terdengar adzan asar ketika itu. Salah satunya sholat, yang salah satunya apa? Salah satunya memahami dengan teks seperti itu. Mohon maaf, salah satunya itu mengatakan, loh kita sholatnya itu harus di Bani Quraidah. Yang satunya memahami, oh enggak, maksudnya kita itu harus bercepat-cepat sehingga sampai di perkampungan Quraidah. Kalau sudah waktunya sholat ya kita sholat. Nah, diadukan sama Nabi, ternyata Nabi tidak menyalahkan. Luar biasanya ini. Jadi ada yang memahami dengan teks, ada yang memahami dengan konteks seperti itu. Memahami dengan tentu dengan akal ya. Jadi agama itu dibangun dengan wahyu kemudian ditambah dengan akal. Jadi tidak hanya kita memahami sesuatu hanya dengan tekstual saja, perlu dikaitkan dengan yang lain. Banyak contoh-contohnya. Banyak contoh-contohnya. Saya kasih satu contoh biar. Nah, dulu di zaman sahabat ada yang terluka. Kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, boleh nggak saya itu tidak mandi? Artinya ketika dia terluka, kemudian dia kebetulan juga junub, mimpi basah. Kemudian
dia mau sholat, dia bertanya, karena saya terluka boleh nggak saya tidak mandi? Kalau mandi kena air saya malah terluka, saya boleh tayamum nggak? Jawabannya sahabat apa? Kamu harus mandi karena kamu sedang junub. Begitu dia itu betul-betul mandi, maka sahabat tersebut meninggal yang sakit tadi karena nggak boleh kena air. Nah, hal itu sampai kepada Nabi, maka Nabi marah-marah. Harusnya, ya, harusnya dia tanya sama orang yang berilmu seperti itu. Harusnya dia cukup dengan tayamum saja. Teksnya itu hadisnya kalau kita junub itu harus mandi, ya. Quran maupun sunnah mengatakan harus mandi. Tapi kalau lagi seperti itu namanya dalam kondisi darurat. Itu salah satu memahami dengan teks dan memahami dengan konteks seperti itu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang keempat dan kelima. Pertanyaan yang keempat dari Mas Angga Bimantara. Memang saat ini lebih banyak wanita. Betul, secara kuantitas lebih banyak wanita. Saya kalau masalah kualitas saya juga kurang tahu kalau masalah. Tapi secara kuantitas memang banyak wanita. Wanita secara penelitian lebih panjang usianya daripada laki-laki tentu. Karena laki-laki salah satunya mungkin merokok, kemudian dan lain sebagainya, ya, kehidupannya jauh dari nilai-nilai kesehatan. Bahkan seorang nenek bisa bertahan hidupnya, tapi seorang kakek yang sendiri itu biasanya kata orang itu lebih cepat hidupnya seperti itu. Ini bukan artinya bukan penelitian asal-asalan, memang saya pernah baca seperti itu. Jadi kalau pengajiannya lebih banyak yang remaja wanita, memang secara kuantitas wajar karena jumlah wanita lebih banyak. Nah, itu juga kalau menurut saya itu tergantung tempat dan di daerah. Mungkin kalau di Yogyakarta ini ada sebagian wilayah yang memang laki-lakinya lebih banyak. Seperti Masjid Nurul Asrin Deresan itu memang kadang-kadang imbang. Masjid-masjid yang banyak tentang laki-lakinya itu juga ada, saya kira. Saya kira itu ya. Jadi secara kuantitas memang wanita lebih banyak, ya. Tapi jangan kita kaitkan. Kalau lebih banyak berarti nanti segera kiamat. Ya, memang hadisnya harus dipahami dengan baik. Jadi Rasulullah bersabda, ya, tidak akan terjadi kiamat sehingga jumlah wanita itu 50, ya, lebih banyak daripada laki-laki. Jadi 50 banding 1. Wanitanya 50, laki-lakinya 1. Nah, itu nanti akan terjadi hari kiamat. Kalau saat ini kalau menurut saya belum, ya, mungkin 1/4 atau 1/5 seperti itu. Belum sampai 1/50 seperti itu. Ya, mudah-mudahan laki-laki memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih giat dalam mengaji, dalam sholat berjamaah dan lain-lain gitu ya. Wallahu alam. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara kita menyikapi orang tua yang qadarullah belum diberikan hidayah oleh Allah? Jangan sekali-kali kita memaksakan orang tua kita untuk ya, melakukan suatu ibadah atau apapun. Nah, karena kita dianggap menggurui. Bagaimanapun pinternya anak, suksesnya anak, itu sama orang tua itu masih dianggap sebagai anaknya, masih dianggap bocahnya, seperti itu. Sehingga psikologinya, secara psikologi itu ya kita kalau ngasih masukan pada orang tua kadang tidak mempan seperti itu. Apa solusinya? Menurut saya solusinya, kalau kita punya orang tua yang belum memperoleh hidayah seperti itu, kita cari ustadz yang betul-betul dikagumi atau dihormati oleh orang tua, katakanlah siapa di desa kita, di daerah kita yang terhormat, ya, kita mohon kepada beliau yang terhormat tadi untuk memberikan semacam wejangan kepada orang tua kita, sehingga di sini tidak ada kesan
kita menggurui orang tua kita seperti itu. Bagaimanapun ya, kedua orang tua kita luar biasa dengan kita. Kita Masya Allah setiap hari mendoakan dan lain sebagainya. Pokoknya tugas kita hanya mendoakan, tugas kita itu mendoakan dapat hidayah mudah-mudahan orang tua kita. Tapi kalau kita memaksa, memang penilaian orang tua kepada kita memang kita masih dianggap sebagai anak, karena bagaimanapun kita juga anaknya. Maka kalau menurut saya sendiri, kita tetap mempunyai akhlak yang baik ya. Al-Quran mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan ya. Jadi kalau orang tua kita ya, sampai sepuh sudah tua itu, kita tetap hormat kepada orang tua ya. Kemudian kita mendoakan orang tua kita ya. Bahkan ketika orang tua naudzubillah berbeda agama dengan kita, kita tetap mengajaknya ya. Kita tetap mendoakan seperti Ibrahim mendoakan ayahnya Azar ya, untuk hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.